Halo semua, welcome to podcast BPM SMA FH Borobudur. Mahasiswa bertanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang bisa dikatakan woman of career karena beliau telah menyelesaikan berbagai strata pendidikan hingga beliau menggapai gelar dokternya di usia yang sangat muda. Dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, beliau sudah menggapai gelar doktornya dan juga sekarang sedang menyelesaikan tesis program Magister Manajemen. Dan beliau juga adalah dosen kami. Dan mulai pada 2021 hingga saat ini, beliau adalah direktur utama daripada PT Kaya Ilmu Bermanfaat yang merupakan penerbitan buku dan juga managing partners di Dr. Tina Amelia & Co. Wow, meskipun sudah punya bisnis tetap bisa menjalankan law firm ya. Nah, tanpa berbasa-basi lagi kita sambut saja Ibu Dr. Tina Amelia SH MH CLA CPCD. Selamat datang Ibu Tina. Sebelumnya, I have to say that I have truly thank you to be an honor ada di sini di podcast FH Unber ya, utamanya di episode 1 ya. Tentunya terima kasih Tauri, terima kasih Meida. Oke, mungkin menyambung tadi openingnya ya. Jadi mungkin saya luruskan sedikit. Jadi justru sebelum memiliki law firm dan perusahaan penerbit, justru saya bekerja terlebih dahulu, pernah di law firm juga, kemudian lama menjadi head of legal di salah satu anak perusahaan telkom gitu ya. Nah mungkin pertanyaannya kok bisa rentan waktunya singkat banget gitu ya. Sebenarnya sih menurut saya ya it's a normal ya, begitu lulus S1 begitu kemudian bekerja lanjut S2 dan memang tidak berhenti sampai dengan S3 gitu ya. Ya tentunya memang karena berkomitmen ya untuk bisa menyelesaikan program doktoral semudah mungkin supaya karena saya waktu S2 sebenarnya udah having merits gitu ya. Jadi waktu S2 pun saya sudah memiliki satu orang anak gitu ya. Jadi waktu itu simpelnya ketika saya menyelesaikan lebih cepat, maka ketika saya nambah anak saya nggak punya utang. Gitu ya. Walaupun ternyata setelah lulus S3 pun ternyata saya tipikal orang yang sangat long life learning, masih lanjut di Magister Manajemen dan Filsafat. Mungkin itu. Oke, iya soalnya kalau saya sendiri sebagai mahasiswa S1 ya Bu, saya pikir Ibu bekerja sebagai head of legal waktu itu ketika S2 sambil doktorat juga lanjut langsung doktor, tapi sambil bekerja saya nggak kepikiran ini ribetnya gimana nih teman-teman kalau misalkan kita jadi Bu Tina, apakah kita bisa gitu melewatinya gitu. Nah kalau misalkan dalam jarak waktu itu Bu, ketika Ibu menyelesaikan pendidikan dan sebagainya, apa sih Bu tantangan yang paling besar yang Ibu hadapi gitu? Oke, such as a good question ya. Pasti tantangan yang paling besar adalah time management ya. Karena time management itu kita sometimes I feel like I want to clone myself. Jadi kayak pengen mengcloning gitu ya. Jadi kalau bisa di tempat yang sama ada di satu waktu, but it's impossible. Yang pasti tantangan terbesarnya adalah time management. Tetapi ya tentu kita mesti berkomitmen ya. Utamanya memang sudah ada komitmen dengan diri sendiri. Begitu juga family ya. I need to thank you so much untuk my beloved husband dan parents ya, dan family utamanya karena memang sangat mensupport sehingga saya sampaikan mungkin untuk working mom tentu membesarkan anak tuh bukan tugas seorang diri, sehingga karena saya punya support system yang sangat good dan oke, sehingga saya pun masih bisa tetap bertumbuh sebagai perempuan dan manusia yang utuh. Itu saja sih blessingnya. Ya itulah teman-teman yang susah didapatkan, apalagi time management. Aduh, saya paling buruk kayaknya kalau time management. Gimana Meida? Meida nih ada juga penasaran sih kayaknya. Mungkin apakah ada tips Bu bagaimana kita bisa manage waktunya? Kan Ibu dengan S2 aja udah menikah, punya anak. Jadi mungkin Ibu ada tips untuk kami
yang masih mahasiswa ini, Bu. Mahasiswa dan teman-teman mahasiswa juga. Iya. Oke, mungkin some tips ya, karena saya pun setiap harinya masih terus belajar ya. Tapi yang pertama pasti time management itu adalah saya selalu membuat semboyan atau slogan gitu ya. Jadi kalau if you fail to plan, you plan to fail. Jadi tentunya harus melakukan perencanaan yang baik untuk time management, dan tentunya pastikan ada action plan gitu ya. Jadi action plan itu, jadi misalnya saya selalu bilang bahwa setiap mimpi itu bertanggal. Misalnya teman-teman yang masih S1, teman-teman paham bahwa S1 harus ditempuh selama 4 tahun. Which is selama 4 tahun itu goals utamanya salah satunya adalah lulus sebagai sarjana hukum. Kan gitu ya. Nah, tetapi kalian harus breakdown. Nah, breakdown itu adalah menjadi activity, daily activity. Jadi mulai dari wake up in the morning, kalian akan ngapain aja, itu sampai sedemikian kalian schedulekan. Jadi begitu bangun, kalian tahu kalian akan produktif, kalian akan apa saja. Jadi kalau berdasarkan buku yang saya baca ya mengenai Ikigai, Ikigai itu adalah semboyan orang Jepang di mana mereka tuh menganggap kalau hidup tuh harus ada purpose. Jadi kalau ada purpose, kita menjadi hidup yang hidup gitu ya, hidup yang hidup gitu ya, sehingga tentunya coba deh bikin schedule setiap hari, dan tentunya jangan lupa selipkan juga olahraga, karena kalau kalian tidak olahraga maka kalian tidak bisa menghasilkan gitu ya hormon-hormon kebahagiaan, kemudian tubuh juga kurang fit sehingga malas untuk diajak bekerja sama. Oleh karenanya time management dan mengatur schedule untuk daily activity itu penting banget. Itu sih tipsnya. Nah, itu tips-tipsnya bukan main-main itu teman-teman. Nah, yang saya mau highlight lagi nih Bu, Ibu kan selain menjadi dosen di sini sekarang sebagai dosen kita juga sebenarnya, Ibu mempunyai perusahaan PTK Ilmu Bermanfaat penerbitan buku itu ya Bu ya? Betul, Ya, itu adalah penerbit buku. buku dan lembaga riset. Apa yang mendorong Ibu untuk membangun perusahaan penerbitan buku, Bu, di tengah dominasi digital saat ini, Bu? Oke, sebetulnya semua berawal dari, kalau boleh flashback, ini adalah berawal dari masa kecil saya ya. I'm so blessing because saya punya Pak D gitu ya, kalau di bahasa Jawa Pak D dan paman yang memang sangat menyukai membaca, dan di weekend saya banyak menghabiskan waktu di sana karena Pak D saya ini punya 3 orang anak perempuan yang kita tuh baca Bobo. Saya tumbuh besar dengan majalah Bobo, saya tumbuh besar dengan majalah Turbus, which is itu adalah majalah pertanian, kemudian tanaman, peternakan, juga ada saya harus sapa juga Pak D saya, itu adalah majalah Pajebar Semangat karena saya besar di Jawa Tengah. Jadi memang awalnya karena kecintaan saya pada membaca, dan justru di era digitalisasi ini melihat bahwa banyaknya e-book, banyaknya lagi hal-hal atau informasi yang buku tuh menjadi hal yang cukup ditinggalkan ya. Justru menurut saya sebagai seorang yang concern banget dengan budaya membaca, saya pikir mendirikan satu bisnis penerbitan dan lembaga riset tentu akan menjadi sangat menarik karena kita juga bisa berinovasi. Karena buku itu tidak hanya sekedar buku saja, tetapi kita bisa membuatnya menjadi audiobook, menjadi visual book, misalnya di podcast kan dan lain sebagainya. Jadi saya merasa bahwa buku tidak akan pernah ditinggalkan di semua era atau in all season, itu sih. Oke. Ini kan kita kan judulnya mahasiswa Fakultas Hukum bertanya ya Bu ya. Oke. Peran dunia penerbitan dalam meningkatkan literasi hukum di Indonesia nih bagaimana sih Bu? Kalau menurut Ibu? Oke, jadi kalau peran penerbitan di era digital saat ini ya, utamanya bagi teman-teman di Fakultas Hukum, saya merasa bahwa penerbit ini teman-teman juga harus memperdalam lagi. Jadi kalau dahulu tuh orang berpikir penerbit itu hanyalah menerbitkan buku begitu ya, tetapi sebenarnya penerbit ini kalau secara size market kami juga bisa menjadi publisher, baik itu untuk jurnal nasional maupun jurnal
jurnal internasional. Jurnal nasional itu adalah SINTA, jurnal internasional biasa disebut dengan Scopus. Walaupun memang kami masih on progress untuk mengurus perizinannya. Nah, sehingga tentu perannya dalam literasi hukum ini amat sangat penting karena teman-teman itu bisa mengakses nantinya tidak hanya buku tetapi juga mengakses dari jurnal internasional maupun internasional, sehingga tentunya mahasiswa yang minim literasi hukumnya, minim daya membacanya, pasti dia sulit untuk growth. Nah, oleh karenanya penerbit ini hadir, mudah-mudahan khususnya memberikan kontribusi dan memperluas cakrawala berpikir utamanya untuk mahasiswa Fakultas Hukum gitu. Begitu teman-teman. Oke, mungkin dalam penerbitan itu Bu, apakah ada naskah yang karena alasan atau nilai atau prinsipnya itu pernah Ibu tolak? Pernah ada nggak, Bu? Pernah ada nggak Bu? Ini pertanyaan yang sangat baik ya, walaupun sangat riskan untuk dibahas, but it's okay. Pernah ada satu waktu gitu ya, tetapi saya tidak bisa menyebutkan detailnya. Yang pasti ideologi gitu ya atau cara berpikir itu menjadi hal yang amat sangat penting bagi kemajuan maupun kemunduran satu bangsa. Nah, oleh karena itu tentunya buku-buku yang kami terbitkan, we have to make sure bahwa memang secara value, secara nilai ini tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada. Adapun buku yang pernah kami tolak karena memang secara value atau secara nilai ini bertentangan dengan hukum positif yang ada, sehingga dengan berat hati kita menyampaikan bahwa kita tidak bisa menjadi penerbit gitu, karena memang sangat prinsipal. Itu kan dari segi Ibu sebagai penerbit buku ya Bu. Saya pengen tahu juga sebagai Ibu kan sebagai praktisi hukum juga Bu ya, dengan latar belakang akademik yang kuat. Nah, Ibu mengimbangi teori, apa teori selalu sejalan dengan praktiknya Bu? Oke, nice question ya. Jadi kalau tentunya ketika kita talking about law in practice, we need to separate law in the text atau law in books dan law in action gitu ya. Nah, tentunya dalam implementasinya memang seringkali kita menemui dalam praktisi, apalagi sebagai praktisi ya, banyak di dalam dunia praktek hukum-hukum yang tentunya menemui ketidaksesuaian dengan apa yang kita pelajari atau law in the books itu tadi gitu ya. Ya tentunya pasti ada, oleh karenanya pastinya akan ada gap gitu kan. Nah, gap itulah yang kemudian kalau secara akademisi saya akan mencari formulasinya dan menjadikannya itu tulisan, tetapi untuk praktisi tentu memformulasikan supaya solve, bagaimana ketemu problem solve-nya itu. Oke. Gimana Meda? Ada pertanyaan-pertanyaan lain Meda? Pasti kan di momen-momen Ibu pasti ada nggak Bu momen dimana Ibu merasa idealisme Ibu sebagai akademisi itu berlawanan dengan praktiknya gitu Bu? Oke, tentunya banyak ya, itu saya temui ketika saya beracara sebagai seorang lawyer gitu ya, misalnya sesimpel time management lah gitu ya. Kita seringkali mendapatkan jadwal untuk persidangan dan itu jadwal tidak sesuai begitu ya. Padahal prinsip dalam persidangan itu salah satunya adalah cepat misalnya begitu kan. Nah, itu yang seringkali memang masih belum sesuai. Tetapi tentunya ya saya yakin mudah-mudahan APH kita atau aparat penegak hukum kita tentu berkomitmen terus untuk memperbaiki segala sesuatu yang berkaitan dengan penegakan hukum, baik itu bersifat sistem hukum maupun culture-nya. Karena kalau sekarang juga sudah banyak pembaruan ya, seperti sekarang ada e-court dan lain sebagainya, sehingga jadwal dan lain sebagainya itu bisa lebih mudah kita akses, meskipun juga tentu masih terus harus diperbaiki. Oke, itu enough about law lah Bu. Sekarang sebenarnya pengen yang di-mention, Ibu tadi mention bahwa olahraga sangat penting untuk kita. Kalau nggak salah Ibu itu membuat pelatihan basket juga ya Bu?
atau apa tuh? Oh, bisa tahu ya. Bisa tahu. Kita research dulu Bu. Oke, ya kebetulan saya bukan kebetulan ya, kalau kebetulan tuh nggak di plan ya. Iya. Jadi saya dan suami, utamanya suami saya memang sangat concern terhadap olahraga dan memang menyukai jenis atau cabang olahraga basket begitu ya. Dan kami juga memiliki 3 orang anak ya, sehingga we decide to membuat klub basket atau semacam basketball school untuk anak-anak gitu ya, lebih banyak untuk anak-anak, yaitu kelompok umur sekitar 6 sampai 15 tahun. Jadi memang ini menjadi wadah atau fasilitas juga untuk orang tua di era digital saat ini, di mana banyak sekali anak-anak yang mager ya, atau banyak bermain gadget. Nah, sehingga kita fasilitasi untuk membuat basketball club school gitu. Oke. Menurut Ibu nih Bu, apakah ada kesamaan antara memimpin tim basket dan memimpin tim di dunia akademik atau bisnis Bu? Oke, kita harus pisahkan ya. Jadi dunia bisnis, dunia akademis, dan dunia olahraga. Kalau kita mau bicara di dunia akademik, maka we always talking about the idealism. Jadi jangan pernah takut untuk berkata sesuatu yang ideal di bangku sekolahan. Either itu bangku sekolah maupun bangku perkuliahan. Karena memang disitulah tempat kita bisa mencurahkan idealisme kita tentang apa yang seharusnya atau apa yang semestinya. Kan gitu ya. Dalam ranah akademis tidak ada yang menjadi janggal untuk diperbincangkan. Kita membahas segala sesuatu yang sifatnya riskan. Kita membahas segala sesuatu yang sifatnya idealism gitu ya, itu di ranah akademis. Kemudian kalau di ranah bisnis ya, we need to always and kita selalu memang talking about profit gitu ya. Bisnis itu nggak mungkin bisa jalan kalau tidak ada profit. Makanya ketika kita bicara bisnis ya, kita bicara tentang sales gitu ya. Apakah itu kemudian sales the product atau sales the jasa gitu ya. Nah, ini juga hal yang berbeda. Kalau kita bicara bisnis ya profitable sekali tujuan kita. Nah, kalau kita bicara olahraga, maka ya karena ini adalah klub basketball yang juga memang juga organisasi profitable ya, saya nggak mungkin juga memisahkan bahwa ini tetap profitable, tetapi juga ada kemanfaatan bagi masyarakat, utamanya untuk parents yang tergabung dan join di klub kami, supaya anak-anaknya memang bisa mendapatkan pelatihan basket dengan tetap kita karena kita juga mencari profit, sehingga memang ada iuran per bulan dan lain sebagainya. Berarti ada nggak sih Bu, ketika mengelola tim basket yang Ibu terapkan ini, Ibu ada menerapkan yang Ibu terapkan saat membangun karir akademik dan bisnis nggak Bu? Oke, nice Ketika question ya. mengelola. Jadi kalau teman-teman nonton basket ya, biasanya itu teman-teman akan melihat bagaimana anak-anak itu memutuskan dengan cepat dia mau memberikan bola kepada siapa, kemudian apakah mau di shot ataukah diberikan kepada teman yang lainnya. Jadi itu sebetulnya adalah tentang strategik gitu. Nah, jadi pelajarannya adalah dalam dunia nyata nanti tidak hanya yang sukses itu bukan hanya anak-anak yang sangat unggul dalam bidang akademis, tapi siapa yang meyakini dirinya bahwa dia capable and able to gitu ya, untuk punya strategi, untuk punya kekuatan mental gitu ya, semacam menghadapi nervous dan lain sebagainya. Jadi tentunya dunia olahraga ini justru mengcombine antara dunia akademik dan kesehatan mental dan fisik gitu sih. Oke. Last question nih Bu, last question. Pesan Ibu untuk anak-anak seumuran kami, untuk mahasiswa-mahasiswa S1 di luar sana, apa Bu pesan-pesannya? Pesannya simple ya, yang pasti long life learning gitu ya. Sepanjang hidup adalah belajar. And yang pasti juga adalah teman-teman seusia Tauri dan Meida, usia kuliah, you need to know what you wanna be.
Kalian harus tahu kalian tuh mau jadi apa nantinya. Sehingga setiap kali kalian punya mimpi, kalian akan membreakdown itu dan menjadikan action plan. Jadi action plan-nya apa? Oh, kalau saya mau jadi jaksa, action plan saya setiap hari saya harus apa? Misalnya gitu ya. Dan tentunya jangan pernah takut mengambil jalan yang lebih sulit. Jalan yang lebih sulit itu artinya ketika teman-teman mungkin membaca 2 buku untuk 1 mata kuliah, ya take a risk. Mengurangi waktu bermain kalian, mungkin mengurangi waktu tidur kalian, take a risk untuk misalnya membaca 4 buku dan seterusnya. Tapi tidak hanya di bidang akademik, tapi temukan lagi, oh ternyata barangkali saya ngambil kuliah hukum tapi saya nggak mau berprofesi sebagai orang hukum. Misalnya saya mau jadi businessman gitu ya. Kalian harus tahu produk apa yang nanti akan saya buat. Tetapi dengan mengerti hukum, maka kalian akan mengerti bagaimana kemudian nanti membuat izinnya, mengurus mereknya dan lain sebagainya. Jadi intinya temukan passion kalian gitu ya. Walaupun pesan saya juga bahwa pekerjaan yang paling remeh-temeh itu adalah ketika kalian hanya bekerja untuk sesuatu yang kalian suka saja. Karena pada kenyataannya tidak mungkin ada pekerjaan yang A to Z-nya kalian suka. Pasti ada struggle-nya. Jadi hadapi itu dan itu terakhir jangan lupa berolahraga supaya kalian punya hormon yang bagus, punya kesehatan yang prima. Mungkin itu saja. Itulah teman-teman pesan-pesan dari Bu Tina. Ibu, sebelumnya kami berterima kasih banyak Ibu sudah hadir di episode pertama kita, episode spesial loh, ini episode spesial ya Meda ya. Episode spesial. Baik teman-teman, cukuplah podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena kita akan mengundang narasumber menarik lainnya, tetap stay tune. Bersatu bergandeng hukum. Sampai jumpa.